fungsi hayati fauna. Yang pertama itu ada sistem syaraf. Sistem syaraf adalah jaringan kompleks yang terdiri dari sel-sel saraf atau neuron yang saling terhubung. Sistem ini berfungsi sebagai pusat kendali dan komunikasi tubuh, mengatur segala aktivitas, mulai dari gerakan sederhana hingga proses berpikir yang kompleks. Dapat dilihat pada gambar merupakan struktur dari neuron yang terdiri dari dendrit, badan sel, akson, selubung myelin, akson terminal, dan lain sebagainya. Namun, secara garis besar, struktur neuron terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama ada badan sel atau soma yang berfungsi sebagai sintesis protein dan pemrosesan molekul. Kedua ada dendrit yang berfungsi sebagai penerima sinyal dan informasi dari neuron lain dan sumber-sumber eksternal seperti sel sensorik dan menyalurkan informasi tersebut ke badan sel. Yang ketiga ada akson yang berfungsi sebagai pengirim impuls listrik dari badan sel menuju ujung yang disebut sebagai terminal akson. Kemudian ada mekanisme kerja saraf yang terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang pertama itu saraf simpatik, yaitu saraf yang mengendalikan respon tubuh saat menghadapi bahaya atau ancaman. Sistem ini mengatur berbagai fungsi seperti meningkatkan aliran darah ke otot dan meningkatkan denyut jantung. Contohnya saat kita melihat ular, saraf simpatik akan segera merespon dengan meningkatkan denyut jantung dan aliran darah ke otot untuk mempercepat kita agar segera berlari. Yang kedua ada saraf parasimpatik, yaitu saraf yang mengendalikan respon tubuh saat sedang istirahat. Sistem ini mengatur berbagai aktivitas tubuh seperti mengaktifkan pencernaan dan metabolisme. Saraf simpatik dan parasimpatik ini bekerja secara berlawanan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Ketika kita merasa terancam, saraf simpatik akan aktif, sedangkan ketika kita sedang rileks, maka saraf parasimpatik akan lebih dominan. Kemudian ada bagian-bagian utama sistem saraf, itu terbagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama ada sistem saraf pusat atau SSP, yang kedua ada sistem saraf tepi atau SST. Yang pertama ada sistem saraf pusat, itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Otak berfungsi sebagai pusat kontrol utama, mengatur pikiran, emosi, gerakan, dan fungsi tubuh lainnya. Kemudian sumsum tulang belakang itu saraf serabut tebal yang terletak di dalam tulang belakang, berfungsi sebagai penghubung antar otak dan seluruh bagian tubuh. Yang kedua ada sistem saraf tepi atau SST yang terdiri dari saraf kranial, yaitu saraf yang keluar langsung dari otak yang fungsinya mengontrol organ kepala dan leher seperti penglihatan, pendengaran, dan pengucapan. Kemudian saraf spinal, itu saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang mengontrol fungsi organ tubuh bagian bawah seperti tangan, kaki, dan organ dalam. Jenis-jenis syaraf berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada saraf sensorik, yaitu saraf yang berfungsi menerima rangsangan dari organ indera dan mengirimnya ke sistem saraf pusat. Kedua ada saraf motorik, yaitu saraf yang mengirimkan perintah dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar. Dan yang ketiga ada saraf campuran, yaitu saraf yang menggabungkan fungsi saraf sensorik dan motorik. Fungsi utama sistem syaraf itu yang pertama adalah menerima rangsangan, yang kedua mengirimkan pesan, yang berarti rangsangan yang diterima diubah menjadi impuls saraf dan dikirim ke otak dan sumsum tulang belakang untuk diproses. Memberikan respon, yang artinya perintah dari otak atau sumsum tulang belakang akan dikirim ke organ tubuh yang sesuai, sehingga tubuh akan memberikan respon terhadap rangsangan. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe. Beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh.
Sistem endokrin dalam kaitannya dengan sistem saraf, mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Kedua sistem ini bersama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Sistem endokrin berfungsi untuk mempertahankan hemostatis selama istirahat dan olahraga. Saraf dan sistem endokrin juga bekerja sama untuk memulai dan mengendalikan gerakan. Dan semua gerakan yang melibatkan proses fisiologis, di mana sistem saraf bertindak cepat atau hampir seketika, menyampaikan pesan impuls saraf. Sistem endokrin memiliki respon lebih lambat tapi lebih tahan lama dari impuls sistem saraf. Sistem endokrin mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi, dan menambah kapasitas tubuh untuk menangani stres fisik dan psikologis. Saya akan membahas secara singkat mengenai tingkah laku hewan. Di tingkah laku hewan merupakan kelakuan hewan ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Klise merupakan konsekuensi dari sistem saraf yang diturunkan secara genetik, bersifat tetap dan utuh terkait dengan stimulus. Stimulus artinya adalah rangsangan atau dorongan yang dapat memicu reaksi atau respon. Individual terbentuk melalui proses belajar sepanjang masa kehidupan, berubah berdasarkan pengalaman non-genetik tidak berkaitan dengan stimulus tertentu. Tingkah laku klise ada taksis, orientasi keseluruhan organisme menghadapi satu aspek lingkungan diarahkan oleh stimulus eksternal. Dan di situ ada dua taksis, yaitu taksis positif dan taksis negatif. Taksis positif adalah gerakan organisme atau sel yang menuju ke arah sumber rangsangan tertentu, dan taksis negatif yaitu gerakan organisme atau sel yang menjauhi sumber rangsangan. Di tingkah laku klise juga ada refleks. Arti refleks yaitu adalah respon otomatis dan cepat dari tubuh terhadap rangsangan tanpa melibatkan kesadaran atau pemikiran sadar. Dan di refleks juga ada respon. Respon hanya dilakukan oleh satu atau bagian tubuh. Dan itu ada insting juga, dikendalikan atau interaksi antara hormon, stimulus eksternal, diakhiri dalam saraf mempunyai aspek. Motivasi terdiri dari dorongan menuju sasaran, dan bila sasaran ini tercapai akan menurunkan dorongan sehingga terpuaskan. Contoh cara kerja refleks yaitu ketika tubuh menerima rangsangan reseptor atau sel reseptor akan mengirim berupa arus listrik untuk diteruskan ke saraf sensorik. Setelah itu, sinyal pesan tersebut akan dibawa ke otak untuk diproses dan diartikan. Otak kemudian akan memerintahkan anggota gerak atau anggota tubuh untuk merespon pesan sinyal tersebut. Refleks adalah respon otomatis dan cepat dari tubuh terhadap rangsangan tanpa melibatkan kesadaran atau pemikiran sadar. Cara kerja refleks yaitu ketika tubuh menerima rangsangan, sel reseptor akan mengirim berupa arus listrik untuk diteruskan ke saraf sensorik. Setelah itu, sinyal pesan tersebut akan dibawa ke otak untuk diproses dan diartikan. Otak kemudian akan memerintahkan anggota gerak atau anggota tubuh untuk merespon pesan sinyal tersebut. Contoh reseptor sensorik adalah mata, yang mana mata dapat menangkap bayangan, sehingga bayangan tersebut akan diartikan ke dalam otak dan membentuk suatu bentuk. Kemudian akan memberikan efek motorik, yaitu kaki kita dapat berjalan menuju arah yang kita lihat. Contoh lain dari gerak refleks yaitu berkedip, bernapas, dan sebagainya. Dan tingkah laku yang dipelajari yaitu belajar, atau frekuensi tingkah laku dipengaruhi oleh konsekuensi tingkah laku itu mengaitkan stimulus dengan ganjaran tertentu, atau reasoning, yaitu kemampuan merespon situasi baru tanpa pengalaman mengingat dan memilih alternatif, inovasi, atau problem solving. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem produksi aksesual. Sistem produksi aksesual adalah metode reproduksi yang tidak melibatkan penggabungan sel gamet dari dua individu. Dalam sistem ini, organisme dapat menghasilkan keturunan secara genetik identik dengan induknya. Beberapa contoh sistem produksi aksesual meliputi: yang pertama, pembelahan biner, umum pada bakteri, di mana sel membelah menjadi dua sel identik. Yang kedua, aklimatisasi, proses di mana sebagian sel atau bagian organisme tubuh menjadi individu baru seperti pada tumbuhan melalui stek atau umbi. Yang ketiga, budding, contoh yang terlihat pada ragi dan beberapa hewan, di mana individu baru tumbuh dari tubuh induk. Yang keempat, fragmentasi,
proses di mana organisme dapat berproduksi dengan memecah diri menjadi beberapa bagian, masing-masing dapat tumbuh menjadi individu baru. Dan ada juga keuntungan dari reproduksi aksesual. Keuntungan dari reproduksi aksesual termasuk kecepatan dan efisiensi dalam menghasilkan keturunan, serta kemampuan untuk mempertahankan karakteristik genetik yang menguntungkan dalam lingkungan yang stabil. Namun, kerugiannya adalah kurangnya keragaman genetik yang dapat membuat populasi lebih rentan terhadap perubahan lingkungan atau penyakit. Di atas merupakan contoh dan gambar dari reproduksi aksesual. Selanjutnya ada sistem produksi seksual oogenesis. Sistem produksi seksual oogenesis adalah proses reproduksi seksual pada wanita di mana sel telur atau ovum diproduksi. Proses ini terjadi di ovarium dan melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu pembentukan sel induk. Sel-sel induk germinal yang disebut oogonia berkembang menjadi sel telur. Oogonia membelah sel mitosis selama perkembangan embrio. Yang kedua ada pembentukan oosit. Oogonia yang matang berubah menjadi oosit primer yang kemudian memasuki fase meiosis, namun proses ini terhenti di fase fase 1 dan tidak dilanjutkan sampai saat ovulasi. Yang ketiga ada meiosis. Ketika ovulasi terjadi, oosit primer melanjutkan meiosis dan membelah menjadi oosit sekunder dan satu tubuh polar, di mana sel yang tidak berfungsi, oosit sekunder, dapat fertilisasi jika bertemu sperma. Yang keempat ada ovulasi. Oosit sekunder dikeluarkan dari ovarium ke dalam saluran telur. Jika sperma berhasil membuat oosit, meiosis kedua dilanjutkan, menghasilkan ovum dan satu tubuh polar lainnya. Yang terakhir ada pembentukan zigot. Jika fertilisasi berhasil, sel telur yang telah dibuai atau zigot akan mulai membelah dan berkembang menjadi embrio. Oogenesis memastikan bahwa hanya satu sel telur yang matang dari setiap siklus menstruasi berkontribusi pada variasi genetik yang penting bagi spesies. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan reproduksi seksual pada siklus menstruasi. Reproduksi seksual pada manusia melibatkan serangkaian proses yang terjadi dalam tubuh perempuan dan laki-laki untuk menghasilkan keturunan. Pada perempuan, siklus menstruasi merupakan bagian penting dari reproduksi seksual karena terkait erat dengan persiapan tubuh untuk kehamilan. Lalu, siklus menstruasi. Siklus menstruasi adalah perubahan hormonal yang terjadi secara periodik pada tubuh perempuan. Biasanya berlangsung sekitar 28 hari, meskipun bisa bervariasi antara 21 hingga 35 hari. Siklus ini terbagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama fase folikuler, yang berarti hari 1 sampai 13. Lalu ovulasi, yang berarti hari 14. Selanjutnya fase luteal, yang berarti hari 15 sampai 28. Reproduksi seksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan antara sel telur perempuan dan sel sperma laki-laki. Berikut adalah tahapan penting. Yang pertama adalah pembuahan, yang kedua pembentukan zigot, yang ketiga adalah implantasi. Berikutnya adalah materi tentang sistem reproduksi pada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sperma yang terjadi di dalam testis pada sistem reproduksi laki-laki. Proses ini penting untuk memastikan produksi sel sperma yang siap membuahi sel telur. Berikut adalah jelasan lebih rinci tentang spermatogenesis. Pertama, ada lokasi spermatogenesis, lalu yang kedua, tahapan spermatogenesis. Nah, tahapan spermatogenesis ini dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu proliferasi, spermatogonium ke spermatosit primer. Yang kedua adalah fase meiosis, spermatosit primer ke spermatid. Yang pertama meiosis 1, lalu yang kedua meiosis 2. Lalu fase yang ketiga adalah fase diferensiasi, yang berarti spermiogenesis. Selanjutnya adalah regulasi hormon.
spermatogenesis diatur oleh beberapa hormon penting. Yang pertama ada follicle stimulating hormone, yang kedua luteinizing hormone, yang ketiga testosteron. Lalu berikutnya adalah pematangan dan transportasi sperma. Setelah terbentuk, sperma yang matang disalurkan dari tubulus ke seminiferus ke epididymis. Di epididymis, sperma mengalami pematangan lebih lanjut dan penyimpanan sementara. Selanjutnya adalah materi tentang sistem reproduksi pada fertilisasi. Fertilisasi adalah proses penyatuan sel sperma dari laki-laki dengan sel telur ovum dari perempuan yang menghasilkan zigot ke sel pertama dari makhluk hidup baru. Proses ini merupakan bagian penting dari reproduksi yang seksual yang terjadi di tuba falopi perempuan. Berikut adalah tahapan utama dalam proses fertilisasi. Yang pertama ada ovulasi, yang kedua adalah perjalanan sperma, lalu yang ketiga adalah penetrasi sperma. Di tuba falopi, ribuan sperma akan mencoba mencapai sel telur, tetapi hanya satu sperma yang akan berhasil menembusnya. Proses ini melibatkan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah kapasitasi, yang kedua penetrasi lapisan pelindung sel telur. Sel telur dilindungi oleh dua lapisan utama, yaitu corona radiata, lalu yang kedua zona pellucida. Selanjutnya, yang keempat, penyatuan inti atau yang disebut fusi inti. Yang kelima adalah blok polispermi. Yang keenam adalah pembentukan zigot. Lalu yang ketujuh, implantasi.